Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada materi ke-16 Kitab Safinatun Najah. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan ke-16 kali ini kita membahas tentang tingkatan niat. Nah, niat dalam mengerjakan sholat tuh dalam kitab Safinatun Najah ada 3 tingkatan. Yang pertama, jika sholat fardu. Ketika sholat fardu, maka harus menghendaki melakukan pekerjaannya, yaitu usolli, harus melafadzkan usolli. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa niat itu qasdu syai', menyengaja melakukan sesuatu pekerjaan secara lafdon, dilafadzkan dalam hati, dilafadzkan dan dalam pekerjaan. Sekali lagi saya terangkan, niat itu menyengaja melakukan sesuatu yang tempatnya di dalam hati, yang harus dilafadzkan dan dikerjakan. Dalam kitab Safinatun Najah ini kita nanti akan membahas 3 tingkatan dalam sholat. Maksudnya, ketika sholat fardu, kita hendaknya berniat untuk menghendaki melakukan pekerjaan itu, yaitu sholat. Dalam bahasa Arabnya, menghendaki itu adalah mengatakan usolli. Saya hendak melakukan sholat. Usolli itu namanya menghendaki pekerjaan. Kemudian menentukan jenis sholat. Menentukan jenis sholat yaitu misalnya sholat fardu asar atau duhur atau maghrib atau isya, seperti itu. Itu menentukan jenis sholatnya. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan kefarduan, yaitu fardhon. Jadi ketika kita melakukan sholat fardu, hendaknya niatnya usolli fardhu duhri. Nah, itu sudah masuk ketiga ini. Menghendaki, menentukan jenis sholat dan mengungkapkan kefarduan sholat, seperti itu. Nah, tingkatan yang kedua, jika sholat itu sunnah, itu mempunyai waktu atau sebab. Yang mempunyai waktu ini misalnya sunnah rawatib, seperti itu. Kalau yang mempunyai sebab misalnya salat istikharah atau salat tahajud, tahiyatul masjid, seperti itu. Itu yang dimasukkan sebab. Nah, ketika kita sedang melakukan sholat sunnah, apa saja yang perlu kita niatkan? Yaitu usolli, bertujuan melakukan pekerjaan. Kemudian menentukan jenis sholatnya, sholat rawatib atau sholat tahajud atau sholat istikharah, seperti itu. Dan tingkatan yang ketiga, jika sholatnya sholat sunnah mutlak, maka di sini hanya wajib bertujuan melakukan pekerjaan tersebut. Tujuannya sholat sunnah mutlak tersebut apa? Bisa dimengerti maksudnya? Jadi di sini ini maksudnya gini, yang pertama, jika sholat fardu itu, maka dalam sholatnya kita harus melafalkan usolli fardhu zuhri, misalnya sholatnya zuhur. Nah, kalau yang jika sholat sunnah, misalnya kita sholat tahajud, usolli sunnatat tahajudi, seperti itu. Sunnatat tahajudi, menentukan jenis sholatnya. Harus ada usolli dan menentukan jenis sholatnya. Seperti itu. Kalau sunnah mutlak, cukup tujuan melakukan pekerjaannya sholat tersebut. Demikian materi kita. Tugas ke-16 itu menyimak video sampai selesai, kemudian tulis di kolom komentar nama disertai kelas. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.